Hai, kembali lagi bersama Arcat untuk overview IISG beserta sektor-sektornya ya. Rekaman ini dibuat pada tanggal 26 Agustus, seminggu setelah rekaman yang sebelumnya yang tanggal 19 ya, untuk membahas IISG untuk seminggu ke depan. Bagaimana? Ya, kita mulai saja. Oke, ini adalah chart composite atau IISG kita. Minggu lalu kita melihat kalau IISG atau composite itu sudah terjadi markdown. Di mana ya? Coba. Betul gak ya? Iya, garisnya ini. Barnya sudah di bawah M, markdown. Tapi posisi garis hitam dan garis birunya masih di atas nol. Di mana waktu itu kita menunggu ada ini ya. Di 21 Agustus, akhir siklus dari yang sebelumnya, Seninnya, kita melihat ada kemungkinan untuk naik lagi asalkan harga itu tidak melewati area yang merah ini. Dan ternyata benar ya, tidak melewati area merah ini, berbalik naik ke atas. Eh, Terus bagaimana ini kan beberapa ini hari ini ada yang turun nih, turun lagi. Iya, karena posisi wajah juga distribusi, tapi sekarang saat ini masih di atas nol semua, baik bar maupun garis hitam maupun garis biru. Candle terakhir juga memberikan optimisme ya untuk adanya kenaikan karena bentuknya doji dengan long leg bottom yang bawahnya ya, long leg kakinya panjang nih ya dibandingkan wick atasnya. Jadi ada optimisme untuk ISG semakin kuat dibandingkan posisi terakhir. Oke, kalau kita lihat dari sini adalah akhir siklus yang selanjutnya adalah di tanggal 10 tanggal 1 atau tanggal 4 September. Ini berarti Jumat atau Seninnya. Ada akhir siklus dari yang selanjutnya. Dari formasi candle dan IWAT yang masih di atas 0, ada kemungkinan ini akan terjadi sideways saja sampai tanggal ini. Itu sideways atau bisa lebih baik akan membuat high yang lebih tinggi daripada ini. High terakhir ini kan di 69 65, dia akan naik membentuk high yang lebih tinggi atau setidaknya sideways seperti ini nih. Ini kan sideways. Sampai di siklusnya di 1 sampai 4 September. Gitu. Itu untuk view ISG. Kalau untuk view ISG yang lebih jauhnya saya sudah bagikan ke beberapa member Archat. Dan untuk member Archat juga kemarin waktu ISG turun merah ya di sini, di sekitar sini pun juga saya sudah bagikan ke teman-teman Archat kalau jangan khawatir kalau ISG akan memantul di sesi kedua dan terjadi memantul di sesi kedua. Makanya itu menjadi dasar analisa kali ini juga kalau ini akan kembali naik setidaknya sideways sekitar harga ini doang. Hingga akhir siklusnya di tanggal 1 sampai 4 September. Jadi itulah kurang lebih gambaran dari IHSG saat ini. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat sektor per sektor seperti biasa biar bisa memantapkan apakah analisa ISG-nya sesuai dengan sektor-sektornya. Kita mulai aja. Selanjutnya adalah cyclic seperti biasa. Cyclic minggu lalu dikatakan sedang markdown. Mengincar area harga yang di bawah sini nih ya. Nah, ini kan di sini ya, 18 nih. Dan posisinya emang udah di barnya di bawah markdown. Tapi ternyata dia retest kembali area atas ini. Kembali DCB lagi nih dia. Karena kan sempat DCB sebelumnya, saya klik DCB lagi dia. Retest, kembali turun, posisinya saat ini adalah distribusi 4 bar merah dead cross-nya juga terkonfirmasi. Jadi saat ini bukan posisinya markdown seperti minggu lalu, tapi distribusinya kuat. Tetap area yang diincar adalah kemungkinan besar yang di bawah sini. Itu untuk cyclic.
Jadi kalau masih bisa dibilang ya kalau emang sampai sini pun bukan langsung bablas ke bawah, kita lihat dulu nanti iwatnya karena iwatnya masih di atas nol semua. Ada kemungkinan sampai sini ya naik lagi cuma sideways terus gitu ya. Terus saya klik health. Health minggu lalu dikatakan terjadi markdown dan akan sideways, markdownnya sideways. Nah, ini 18 markdown ya, dan turun hampir kena nih areanya nih, weeknya hampir kena areanya dan sideways. Untuk seminggu ke depan gimana? Masih akan sama seperti ini. Akan sama sideways dulu di sekitar sini doang. Hingga nanti kita lihat ada reaksi harganya. Kalaupun turunnya lumayan dalam, ngejar harganya bisa sekitar sini. Tapi semoga aja tidak ya. Karena kalau lihat dari formasi candlenya dan iwatnya yang sudah mulai bergerak sekitar sini, naik turun ya, itu harusnya hanya sideways hingga nanti mulai ada akumulasi. To health, teknologi minggu lalu dikatakan ini adalah posisinya waktu itu sedang akumnya di mana? Akumnya di sini nih. Nah ya, ininya membentuk barnya naik ke atas kan, akumulasi, tapi akan terjadi sideways saja. Akumnya dalam bentuk sideways, ternyata di break turun. Sekarang posisinya adalah markdown. Teknik itu posisinya markdown. Tapi apakah akumnya berlanjut? Iya. Dari formasi candlenya terlihat nih akumnya masih berlanjut walaupun diturunkan lagi harganya. Rupanya mengumpulkan mau harga lebih rendah untuk diakumulasi. Tapi akumnya tanda-tanda akumnya sudah terlihat. Oke, kita lanjut untuk non cyclic. Non cyclic minggu lalu itu dia kan bentuknya kayak distribusi ya. Nih, di sini ya. 3 barnya turun distribusi. Yang merah ini nih. Nah, distribusi. Tapi akan terjadinya adalah distribusinya sideways, dalam bentuk sideways. Dan benar ya, dia distribusi tapi masih bentuk sideways, ini turun lagi nih, distribusi lagi hari ini. Kali ini distribusi lagi. Makanya non cyclic dikatakan adalah minggu lalu distribusi tapi akan terjadi sideways, dan itu akan berlanjut di minggu depan. Sideways-nya ini akan berlanjut karena posisi iwatnya pun juga masih distribusi nih, walaupun masih di atas nol semua ya. Jadi non cyclic akan masih berlanjut sideways gitu. Next adalah sektor finansial. Finansial minggu lalu dikatakan sedang markdown terjadi ya, ini di sini markdown dan terus, dan mengincarnya harga yang ini, area ini tercapai. Ada optimisme, wick bawahnya panjang memantul di area ini, maka bisa dikatakan finansial ini ada beberapa yang sedang mengakumulasi di harga ini. Di area-area harga ini beberapa emitennya sedang diakumulasi walaupun posisi iwatnya masih markdown ya. Tuh, garis hitam juga garis biru tapi sudah terakumulasi, sudah mulai. Tapi secara 8 bar masih markdown. Markdownnya sudah mulai melemah karena sudah ada bar merahnya cuma satu doang gitu. Jadi kalau ini beneran akumulasinya sudah cukup di sini, dia akan mulai naik. Setidaknya akan mengumpulkan terus. Tapi kalau ini area berhasil di break, dia akan mengejar area bawahnya ini. Financial, kita lihat. Ini smart money-nya masih mau ngumpulin sekitar sini aja atau mau lebih murah lagi. Karena ada satu area kecil sebelum ke area sini nih. Yang penting ada satu area di sini nih. Nah, ini penting nih areanya. Kalau ini tembus, ya udah ke bawah. Kalau ini mantul di sini aja akan bagus, sideways atau naik ke atas. Ini areanya di 1400-an. Ini satu area penting. Next, basic. Basic minggu lalu dikatakan akan terjadi distribusi, tapi masih di atas nol semua. Ada kemungkinan besar ada reaksi TP. Yaitu kan di sini nih, reaksi TP terjadi, udah emang posisinya sedang distribusi. Tapi waktu itu dikatakan semuanya masih bagus, barnya di atas nol, ini ya semuanya di atas nol, dan ternyata berlanjut. Berlanjutnya sampai kapan? Bagaimana minggu depan gitu? Nah, kalau minggu depannya posisinya walaupun iwatnya masih markup, waduh kuat banget nih, hijau 4 ya. Cuma ingat tuh, ini ada area dari yang sering memantul juga di sini.
nih ya. Sebenarnya dari sebelumnya nih. Nah, sebelumnya pun udah ada areanya di sini. Ini ada area nih. Posisinya saat ini sedang di areanya. Rawan TP. Bukan berarti jelek, karena iwatnya masih cukup bagus, efektif volumenya bagus banget, naik terus. Dan kita dulu ada garis trendline, ya. Waktu itu tarik di sini kan. Ini kalau kita lanjut tekan, ini kan juga bisa jadi semacam resisten ya. Kurang lebih mirip-mirip di sini, ya. Jadi bagaimana untuk selanjutnya? Kalau saya masih ada yang di sektor basic, siap-siap untuk trailing stopnya atau siap-siap untuk TP-nya, ya. Bukan berarti jelek, bisa aja berlanjut. Seperti biasa kita bisa keep emiten kita yang sudah profitnya besar dengan cara apa? Ya kita ambil sebagian dulu, keep sebagiannya lagi. Jadi kita udah profitnya kita udah realisasikan, tidak ada salah profit dimanapun, walaupun ambil take profit kita di bawah, taking profit di sini pun itu tidak salah. Gimana pun yang namanya profit tidak salah, biarkan sisanya naik berlanjut. Sama seperti hal di sini, kalau emang masih ada ambil sebagian, biarkan, kalau emang berlanjut naik, kalau enggak tinggal direalisasikan di area bawahnya. Itu aja untuk basic, masih bagus. Infrastruktur. Infrastruktur itu eh, apa? Dikatakan waktu itu kan breakout ya. Breakout dari ini nih, dari area ini nih. Dan akan terjadi koreksi. Posisinya waktu itu kenceng nih, mark up, ya kan? Nah, tapi bener kan? Udah selesai breakout di mana nih? 18 nih ya. Ini kan baru breakout, dia akan terjadi koreksi. Saat ini gimana? Saat ini akan sideway aja di sini nih. Masih markup sideway karena gimana pun masih di atas nol. Masih di atas nol iwatnya. Jadi dia kemungkinan besar akan sideway dulu di sini. Gitu. Apakah ada peluang untuk menembus ini? Ada banget. Masih memungkinkan untuk menembus ini. Karena iwatnya masih di atas nol semuanya. Efektif volumenya juga bagus. Oke, next adalah transportasi. Transportasi itu minggu lalu dikatakan ini akan terjadi akumulasi, tapi yang dengan cara diturun-turunkan akumulasinya. Nah, kan terjadi ya. 18 di sini akumulasi tapi diturunkan. Terus kena di area sini ada ini hidden divergent bullish hidden divergent bullish dan benar langsung naik. Naiknya pun dengan cara unik, di gap up turunin, gap up turunin, gap up turunin. Tampaknya masih dikumpul-kumpulin juga nih, masih sambil ngumpul-ngumpulin terus dia. Gitu. Ini transportasi cukup menarik, tapi ingat ada area di sini. Ada area di sini dan ini kalau ini mau diteruskan pun juga tuh. Ada area, kita lihat apakah bisa menembus area ini. Tapi so far iwatnya bagus. Golden cross terkonfirmasi 4 bar hijau, semua posisi markup dan sudah di atas nol lagi semua. Itu untuk transportasi, tapi harus hati-hati di area harga ini ya. Next, property. Property adalah minggu lalu dikatakan sideway dan sideway-nya masih berlanjut ya. Nah, ini kan di sini nih, 18 nih ya waktu itu. Area harganya pas tuh. Terincar sesuai kan di sini. Dia memantau kembali dan kembali sideway di sini. Kembali sideway di sini. Dia drop turun ke bawah sampai sini, naik untuk menguji ininya nih, trendline-nya, dan kembali turun. Sekarang lagi di area ini lagi. Kembali di area ini lagi propertinya kan. Nah, propertinya bagaimana? Akan terjadi dari iwatnya adalah markdown. Kalau dulu ini sempat markdown nih ya, sempat markdown tapi garis hitam sama garis biru masih di atas nol. Kan ini markdown ya. Bar sama garis hitam udah di bawah nol. Kalau garis biru udah mulai di bawah nol, ada kemungkinan besar markdownnya akan dikunci dan akan kembali turun. Turunnya kemana? Setidaknya ke sini ada area. Ada satu area kecil juga sekitar sini. Nah, di sini juga ada perlawanan biasanya nih. Tapi harusnya nggak terlalu kencang di sini sama di sini yang paling penting. Jadi kita lihat untuk properti kita lihat 1-2 candle kemudian
ada kemungkinan besarnya sideways sekitar sini saja. Tapi kalau tertembus ya akan turun ke area sini atau area ini. Ya, properti. Next adalah industri. Industri seperti minggu lalu masih markdown dan berlanjut markdownnya. Nah, cuma ada yang menarik dari industri. Industri ini terlihat walaupun masih markdown kuat ya, 4 ini konfirmasi, cuma terlihat dari formasi candlenya kalau markdownnya ini udah hampir selesai. Selesainya di mana? Kemungkinan besar di sini, area ini. Ya, markdownnya udah hampir selesai walaupun nih masih tetap ya posisinya markdown, cuma sudah terlihat ada tanda-tanda markdownnya sudah mau selesai. Ya, kita lihat nanti minggu depan bagaimana, tapi sudah ada tanda-tandanya dari sekarang. Next adalah energi. Energi minggu lalu kita katakan akan terjadi koreksi sehat dan potensinya masih ada berlanjut. Ternyata sedikit malah kebalik. Ini kan 18 ya. Dia tidak koreksi tapi malah berlanjut dulu baru sekarang mulai koreksi. Ada ini ya. Bearish divergent dan benar koreksi. Koreksinya sampai mana? Nah, koreksinya kebetulan ini adalah ada areanya juga ini. Sesuai nih. Tuh. Gimana selanjutnya? Kita lihat 1-2 candle kemudian energinya. Tapi kalau dari iwatnya sudah mulai distribusi, efektif volume 2 bar berturut-turut, bearish, dead cross terkonfirmasi kencang, 4 merah, dan sudah di area sini. Kita lihat 1-2 candle kemudian bagaimana. Yang pasti ini ada area untuk pemantulan, posisinya distribusi kuat. Apakah area ini ditembus untuk jadi tidak memantul? Kalau ditembus berarti mengejar area selanjutnya di bawah sini. Oh, ini areanya bertambah nih udah. Nah, areanya bertambah di sini nih. Dah. Itu dia. Ada area kecil tapi ini enggak signifikan. Yang pasti kalau ini area pemantulan berhasil memantul, bagus. Karena akan iwatnya kembali naik. Semuanya masih di atas 0. Tapi kalau ditembus akan mengincar area bawah, kemungkinan besar ke sini. Oke, itu untuk energi. Jadi secara keseluruhan semua sektor sudah dibahas dan rata-rata masih banyak sektor yang sideways, yang mulai akumulasi atau sideway-nya mulai dilanjutkan. Ada beberapa yang masih markup, contohnya kayak di transportasi itu masih markup, di basic masih markup. Tapi ingat hati-hati dengan area TP-nya. Dan ya itu rata-rata dari markdown berlanjut mau ke sideway akumulasi atau yang akumulasi sedang dilanjutkan akumulasinya. Berarti tercermin juga nanti untuk di composite ya. Bisa jadi ini adalah akumulasi berlanjut sampai di sini. Karena rata-rata masih berlanjut atau selama seminggu ini akumnya itu akan mulai kuat dan yaitu membentuk high yang lebih tinggi dari ini. Baru nanti di siklus selanjutnya kita lihat kalau analisa saya September itu akan terjadi penurunan koreksi yang sedikit cukup dalam tapi bukan berarti jelek untuk ISG. Oke, itu untuk ISG. Habis itu sekarang kita lihat untuk beberapa emiten yang sudah di request di kolom komentar. Salah satunya adalah Arko. Oke, ini Arko ya. Arko secara chart iwatnya hampir dikunci oleh garis birunya nih. Garis birunya hampir relatif 0, posisinya sedang markup. Kemarin bentuk candlenya ada rejection atas nih. Atasnya wicknya tinggi banget gitu ya, karena sesi 2-nya dihajar turun. Tuh kan, sesi 2-nya dihajar turun lagi. Bagaimana untuk selanjutnya kalau sudah punya barang, saya asumsi belinya di daerah demand ya, punya barang sekitar sini. Ini kan udah ada bisa yang direalisasikan di TP sebagian, tapi bukan berarti di TP semua. Masih bagus karena areanya tapi agak nanggung gitu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah areanya gitu. Nah, kalau dilihat dari keseluruhannya ya oke lah, ini baru semacam
kalau dibilang ini kan baru breakout ya, resistance become support, ini jadi supportnya, dan bener supportnya kembali memantul. Kalaupun turun ya paling di area sini kita harapkan ada pemantulan kembali. Oke, itu untuk Arko. BSSR, nah ini banyak yang nanya ini, BSSR gimana ya. BSSR nggak kenapa-napa ya, biasa aja gitu BSSR, karena emang sudah sampai di area supply-nya di sini, area supply-nya, makanya banyak yang melakukan TP. TP-nya sampai mana? TP-nya ada area demand di bawah sini, ya kan? Ada area demand di bawah sini dan ada nih support di sini nih. Resistance become support. Supportnya di sini dan memantul kan? Walaupun nggak istilahnya closingnya nggak di bawah supportnya, berarti belum di break juga nih supportnya. Bagaimana untuk selanjutnya? Kalau dari iwatnya sudah mulai markdown, maupun garis hitam dan garis biru masih di atas nol. Secara 4 sesi per sesinya pun juga sudah mulai markdown. Jadi bisa dikatakan BSSR akan ada penurunan sedikit lagi, kemungkinan besar mengincar area demand-nya. Cuma kalau anggota Archat saya yakin sudah dapatnya di awal-awal di sini. Posisi di sini ya masih tetap profit. Masih tetap profit ya, tinggal kita jalankan trading stop atau bersiap buang semua kalau sudah melewati area ini nih, fair areanya. Buang dulu aja, nanti kita ambil lagi di bawah. Tapi untuk saat ini masih masih bisa terlihat ada potensi untuk berlanjut ke atas untuk melewati area supply ini. Toh, bagaimanapun BSSR adalah emiten yang rajin membagikan dividen dan harga wajarnya masih di 6 ribuan. Jadi saat ini masih di 3 ribu, 4 ribuan ya, masih jauh untuk sampai di harga wajarnya. Oke, next ada Bevin. Bevin. Bukan nih, ini Bevin Nasdaq ini. Nih makanya. Nah, ini dia Bevin. Bevin secara IWAT emang sedang terjadi akumulasi, tapi belum ada efektif volume yang berarti. Posisinya sedang seperti ini. Candle terakhir ada smart money lain yang membeli dan sehingga harga terdorong naik ke atas. Jadi kalau emang mau masuk Bevin di Senin, antriannya 12.10, 12.20. Ada kemungkinan itu harga di bawah naik sampai ke area sini. Ini ada time-nya di tanggal 31 Agustus. Untuk Bevin seperti itu, bagaimanapun tadi dikatakan finance itu kita lagi menunggu di indeks finance-nya ya, sektornya. Apakah dia akan memantul di area 1400-an? Kalau memantul di sana, bagus. Dia terjadi sideways di sana, akumulasi terus. Nah, kurang lebih terlihat seperti ini. Tadi pun BSSR untuk energi ya. Terlihat ya, energi itu kan sudah distribusi, walaupun ada area memantul, sama kan? Terjadi distribusi, malah udah ada bar markdown, ada area memantul. Kurang lebih sama lah seperti sektornya. Satu lagi ini juga energi, PTBA. PTBA itu kan sempat sideways lama dan harusnya member Archat ada beberapa yang saya bagikan PTBA dan berhasil profit ya, naik ke atas ini ya. Saat ini sama seperti sektornya sedang distribusi, tapi kan ada area nih, area hijau ini yang belum berhasil dijebol sama dia. Nah, jadi selama masih harga di area ini ya biarin aja. Ini masih mungkin berlanjut. Bagaimanapun kita dapat PTBA-nya low di bawah. Jadi kita santai aja untuk PTBA, tapi kalau dari wattnya distribusi bar garis hijau garis hitam garis biru masih di atas nol. Oke, itu aja yang bisa disampaikan untuk minggu ini. Seperti biasa nanti saya akan tambahkan link untuk melihat yang minggu lalu di pojok kanan atas. Bagi yang suka dengan analisa ISG per tiap minggu ini dan sektor-sektornya, silakan tekan tombol like. Bila tidak suka, silakan tekan tombol dislike. Tinggalkan komentar kalau ada yang mau ditanyakan atau ada emiten-emiten yang akan dipantau atau dianalisa di minggu depannya. Itu saja. Terima kasih.